Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas salah satu soal SIMAK UI ya di subtes Matematika IPA pada tahun 2019. Ya, jadi karena saya bosen ya bahas kuantitatif terus ya kan, bahas penalaran matematika terus ya kan, UTBK terus, kali-kali kayak SIMAK UI gitu ya, supaya teman-teman termotivasi untuk masuk UI gitu ya. Nah, di sini saya punya satu soal ya. Diketahui fx sama dengan ini, fungsi trigonometri, tapi yang bentuknya agak lumayan mengerikan ya. Udah 30 per ya, bawahnya akar lagi. Terus dalamnya ada akarnya lagi. Ya, untuk x antara 0 sampai 180 derajat. Jika P adalah nilai minimum fx yang dicapai saat x sama dengan A, nilai P dikali sin alfa adalah berapa? Nah, berarti kita harus cari apanya dulu? Kita harus cari nilai minimumnya dulu, yaitu si P-nya ya kan? P itu dicapai saat X sama dengan berapa gitu, baru kita masukkan ke sini. Oke, ini opsinya. Nah, konsep-konsep apa aja yang dipakai di soal ini? Ini kan soal SIMAK ya. Kayaknya susah dong. Oh, enggak. Ini gampang ya, semoga aja. Oke. Nah, karena saya merasa ribet ya melihat bentuk fungsi fx yang seperti itu ya. 30 per itu ada sin sama cos ya kan. Nah, maka saya mau ubah bentuk yang ini, yang 2 cos 2x plus 2 akar 3 sin 2x ini menjadi bentuk k cos x min theta. Seperti ini. Lihat, ini kan bentuk a cos x plus b sin x. Ya kan, sama dengan k cos x min theta. Dengan k-nya apa? Ingat konsepnya ini kelas 11 ya. K-nya adalah akar a kuadrat plus b kuadrat ini. Terus tan theta sama dengan b per a. Jadi tan theta tuh ini. Nah, nanti tetanya berapa gitu ya. Nah, bentuk yang tadi saya bilang, yang 2 cos 2x ini, yang dalam akar ini ya, nggak sama plus 5-nya ya, cuman segini doang ya. Nah, ini, itu kan sama kayak bentuk yang ini nih. A cos x, ini A-nya 2 berarti kan. Terus B sin x, berarti B-nya 2 akar 3 kan. Nah, lihat kalau ini x ya kan, berarti ini x min theta. Nah, kalau ini kan 2x. 2x ini berarti 2x min theta. Oke, jadi nggak masalah ya, yang penting sama, ini 2x gitu. Nah, saya cari k-nya. K-nya apa? Berarti akar 2 kuadrat plus 2 akar 3 di kuadrat. Ya, ini 4. 4 tambah apa ini? 4 kali 3 12 ya. Berarti 4 tambah 12 ya, akar 16 4. Oke. Terus tetanya. Tetanya adalah ini B per A. Jadi koefisiennya sin dibagi koefisiennya cos. 2 akar 3 dibagi 2 seperti ini ya. Saya dapat ini adalah akar 3. Nah, tan berapa yang akar 3? Nah, tan yang nilainya akar 3 itu adalah tan 60 derajat. Ya, jadi kita dapati tetanya adalah 60 derajat. Nah, sehingga fungsi fx itu dapat ditulis sebagai ini dia ya. Jadi 30 per, nah yang akar ini dia, yang 2 cos 2x plus 2 akar 3 sin 2x, itu saya ubah jadi k cos 2x min theta. K-nya jadi berapa? 4. Jadi ini 4 ya. 4 cos 2x min theta. Nah, tetanya 60 ini. Terus jangan lupa belakang ada plus 5 di sini. Jadi plus 5. Nah, jadi fungsi seperti ini terlihat lebih sederhana ya, daripada saya langsung main konsep di fungsi ini ya kan. Mending saya sederhanakan dulu. Jadi proses pertama ini adalah proses penyederhanaan fungsi. Oke, jadi fungsinya fx seperti ini. Nah, terus kita kan mau nyari apa tadi? Nilai minimumnya kan. Nah, berarti kita gunakan konsep turunan. Kita harus turunin dulu fungsi fx-nya ini. Nah, gimana cara nurunin fungsi fx yang seperti ini? Kita pakai aturan rantai, karena fx kan sama dengan ini. Jadi ini akarnya boleh saya pindahkan ke atas, tapi pangkatnya jadi min setengah ya kan, pangkatnya jadi negatif tuh. Ya kan, akar sama aja pangkat setengah, karena dia di bawah posisinya ya kan. Kalau saya naikkan jadi pangkatnya negatif. Ya, jadi jangan keburu-buru pakai u per v gitu ya, nggak usah ribet. U aksen v min u v aksen per v kuadrat, ini ribet ya. Mending pakai rantai aja kayak gini. Nah, yuk kita turunin. Oke, ini fx-nya tadi. Nah, nuruninnya gimana? Jadi, ya biasa, ini turunin fungsi yang luar dulu ya. Terus dikalikan turunan fungsi yang dalam. Ingat aturan rantai? Ya, jadi min setengah, saya turun dulu ke depan, set. Ketemu 30 dikali, jadi min 15. Ya. Terus, fungsi yang dalam ya, 4 cos 2x min 60 derajat plus 5. Terus pangkatnya berkurang 1, ya kan? Pangkat min setengah ya. Dikurang 1, berarti min 3 per 2 kan? Nah, terus dikalikan dengan turunan dari yang fungsi dalam ini nih, yang di dalam kurung ini. ddx itu turunan ya, dikalikan turunan dari 4 cos 2x min 60 plus 5.
Gitu. Nah, berarti saya cari turunan yang ini nih, yang dalam kurung ini. Turunannya apa? Ya, ini dia. Jadi 4 ya, terus cos turunannya min sin ya kan? Jadi ini min 8 sin. 2x min 60, terus 5 itu turunannya 0. Terus kenapa ini jadi 8? Nah, ini aturan rantai lagi, ya kan? Ada fungsi yang di dalam nih, 2x min 60. 2x min 60 itu turunannya 2, ya kan? Nah, 2 langsung saya kalikan 4 yang depan. Jadi min 8. Oke, teman-teman kalau bingung, review lagi materi turunan trigonometrinya. Oke ya, teman-teman ya. Sekarang ada 2 perkalian di sini, saya kalikan 15 sama 8. Min jadi plus. Ya, jadi 120. Terus yang ini sin 2x min 60. Terus ini karena pangkat min 3/2, saya turunkan ke bawah. Jadi per gitu ya. Pangkatnya jadi positif seperti ini. Oke, terus berikutnya gimana? Nilai minimum atau maksimum dicapai saat apa? Turunannya sama dengan 0 ya kan? Nah, berarti kita cari nih nilai yang membuat si f aksen x ini sama dengan 0. Nah, saya kalikan aja ke sono ini ya. Jadi ini yang bawah ini semua ini saya kalikan ke sono. Jadi kan 0 nih. Ya kan? Terus 120 saya pindahkan, saya bagi. Berarti jadi sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Ya. Saya punya persamaan trigonometri seperti ini. Jadi sin ini sama dengan 0 kan? Nah, 0 kan sin 0. Ya. Jadi ini persamaan trigonometri sinus kelas 11 juga. Ingat, penyelesaiannya ada 2. Ya, solusi pertama ini 2x min 60 sama dengan 0 tambah 360k. Saya pindahkan 60-nya. Ya, saya pindahkan 60-nya. Terus saya bagi 2. Berarti jadi seperti ini ya, 30 tambah 180k. Jalanin k-nya 0. Berarti x-nya 30 ya kan? Ini kan 180 kali 0, jadi x-nya 30. Terus k-nya 1 berarti ini 180 tambah 30, ya 210. Nah, 210 ini tidak ada di interval definisi fungsi fx-nya ya. Tadi kan fungsi fx terdefinisi untuk 0 sampai 180. Jadi ini nggak masuk di domain. Oke? Nah, itu solusi pertama. Terus solusi kedua. Solusi kedua apa? Solusi kedua, kalau solusi pertama kan ini 0 ya. 0 tambah 360k. Kalau solusi kedua, 180 min ini dia. Ya, 180 min 0 jadi 180. Ingat ya, kalau teman-teman lupa, buka lagi materi persamaan trigonometri. Oke, kelas 11 ya. Terus saya pindahkan 60-nya ya, jadi 2x sama dengan ini 240 tambah 360k. Ya, saya bagi 2 jadi 120 tambah 180k. Jalan k-nya dari 0. Ya, ini 0 berarti 120. Terus k-nya 1. Nah, jauh banget, ini kan 300 kan. Ini kan 1 nih, 180 ya kan. Tambah 120, jadi 300. Nah, ini tidak berada di domainnya ya, 0 sampai 180. Jadi, kita cukup ambil yang masuk di domainnya, yaitu si 30 ini sama 120 ini. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang membuat apa? Turunannya sama dengan 0. Atau yang membuat fungsinya menjadi maksimum atau minimum. Nah, cara tahu dia maksimum atau minimum, ya kita substitusi ke fungsinya. Jadi saya masukkan dulu yang x sama dengan 30 derajat. Nah, nih. Fungsinya kan tadi ini ya, mana. Kita back yuk. Kita back ke halaman sebelumnya. Nah, ini fungsinya kan ini nih. Ya, fx-nya kan ini. Nah, ini x-nya mau saya ganti sama nilai-nilai tadi. Ya. Yang 30 sama yang 120 derajat. Oke. Nah, ini. Jadi untuk 30 derajat ya, x-nya saya ganti 30 derajat. Jadi 30 per akar 4 cos. Ini 60 ya. Ini kan 60. 60 kurang 60, 0. Cos 0, 1. Ya, 4 kali 1, 4. Tambah 5, 9. 9 di akar 3 ya. Jadi 30 per 3. Oke, 30 bagi 3 adalah 10. Oke, berikutnya. Untuk x-nya 120 gimana? Ya, sama. Kita masukkan ke fx-nya ya. Jadi 30 per bla 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 ini. Jadi ini 30 tadi ya. Untuk x 30. Nah, sekarang 120 ya. Berarti 2 kali 120 berapa? 240. Dikurang 60, 180. Cos 180 min 1. Ya, jadi 4 dikali min 1, min 4. Min 4 tambah 5, 1. 3 dibagi 1, ya, 30. Nah, ini dia. Nah, jadi x sama dengan 30 itu membuat nilai minimum. X sama dengan 120 itu membuat nilai maksimum. Nah, sekarang kita kan nilai P tadi adalah nilai minimum ya kan? Berarti P-nya 10. Nah, dia dihasilkan saat A-nya berapa? Saat alfanya ya, bukan A ya, alfa ya. Saat alfanya 30 derajat. Ya kan? Sehingga P-nya 10, alfanya 30 derajat. Sehingga nilai P sin alfa tadi yang ditanyakan kan P dikali sin alfa.
P-nya 10, sin 30. Ya, sin 30 setengah. Ya, setengah kali 10, 5. Ya sudah, ketemu jawabannya adalah yang C. Oke, susah nggak teman-teman? Nah, susah ya, karena ini adalah soal seleksi masuk UI. Jadi saya doakan teman-teman bisa masuk UI lah ya. Kalau nggak UI ya kampus manapun lah yang teman-teman pengen. Oke, jadi jangan lupa follow ya Integral Education, subscribe, like, comment, share ya ke teman-teman kalian untuk membantu proses belajarnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.